Hari ini adalah hari kelulusanku sebagai seorang siswa sekolah menengah atas. Ya, tentu saja aku bahagia, tapi aku juga sedih dan bingung. Selanjutnya aku harus apa dan bagaimana? Ibuku sakit dan aku membawa orang pintar untuk mengobatinya. Jadi ibu saya ini sakit apa ya, Bu? Nggak sakit kok ibu adik, cuma kesampean aja. Namun hari demi hari penyakitnya malah semakin parah. Ibu! Satu hal yang kusesali adalah membuatnya menderita. Ini hasilnya. Untuk hasil labnya cepat keluar, jadi kami bisa tindakan lebih cepat untuk ibu adik. Nak, lagi ngapain? Boleh ibu masuk? Berkat hasil lab dan penanganan dokter waktu itu, aku bersyukur ibuku masih bisa diselamatkan. Aku masih bisa mendengar suaranya yang lembut. Aku masih bisa mengobrol dengannya. Dan aku masih bisa dengan mudah untuk meminta nasihatnya atas kebingungan-kebingungan di dalam hidupku. Ibuku bisa ditangani dengan tepat karena hasil lab. Emang siapa yang buat? Keren banget ya. Hai guys! Buat kalian yang ngeklik video ini, pasti lagi penasaran kan apa itu ATLM? Mau tahu apa itu ATLM? Yuk ikutin kita! Tunggu dulu. ATLM asing banget di telinga. Emang apa sih? Itu loh, pembagian buku dari belakang layar. Hah? Belakang layar? Sutradara kah? Aduh, stop guys. Jadi ATLM itu Oh, jadi itu ATLM. kita juga ya mau ngerti ATLM. Tenang guys, daripada kalian penasaran tentang apa itu ATLM, yuk kita ke labnya. Tunggu dulu. Ada yang lupa nih. Let's go! Hematologi berhubungan dengan darah beserta gangguannya, biasanya berupa pemeriksaan darah lengkap yang berguna untuk mendiagnosis kelainan darah dan sel darah, seperti pada penyakit anemia, talasemia, penyakit yang berhubungan dengan pembekuan darah, penyakit imunohematologi, dan lainnya. Parasitologi mengidentifikasi taksonomi, morfologi, siklus hidup, serta epidemiologi dan patologi penyakit yang ditimbulkan oleh parasit yang menginfeksi manusia seperti kecacingan atau kutu pada rambut. Bakteriologi dan virologi dilakukan untuk membantu menentukan diagnosis bakteri atau virus yang menginfeksi pada seseorang yang diduga mengidap penyakit. Pemeriksaannya juga dapat mendeteksi bakteri atau virus yang ada dalam makanan atau minuman sehingga dapat diketahui apakah layak dikonsumsi atau tidak. Analisa terhadap sampel darah, urin, atau cairan tubuh lainnya menggunakan metode reaksi kimia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui screening dan diagnosis penyakit, sehingga membantu untuk menentukan terapi, memantau terapi, dan membantu menentukan faktor resiko penyakit. Sitohistoteknologi berguna dalam penegakan diagnosis penyakit yang melibatkan perubahan fungsi fisiologi dan deformasi organ atau jaringan dari tubuh pasien. Toksikologi dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi racun atau tingkat ketoksikan suatu zat yang masuk ke dalam tubuh manusia. Imunoserologi berguna untuk mengetahui reaksi imun atau antibodi seseorang terhadap infeksi benda asing maupun terhadap benda dari dalam tubuh orang itu sendiri. Biologi molekuler untuk menganalisa penanda biologi secara genomik atau proteomik untuk mendapatkan informasi kesehatan atau penyakit pasien dalam diagnostik klinis. Lab ini digunakan untuk menganalisis suatu zat kimia dalam suatu bahan, dapat berupa analisis zat kimia yang terkandung dalam air, makanan, maupun dalam minuman. Jarang diketahui dan dikenal masyarakat umum, tetapi hal tersebut bukan menjadi halangan bagi kita untuk menjadi bagian dari mereka. Pengabdian serta keikhlasan kita pertaruhkan untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan penanganan.
Bagaimanapun juga, sebagai ATLM kita layak untuk dipandang karena peran kita yang penting di ruang lingkup dunia kesehatan. Kerja kita mungkin tidak terlihat, namun jasa kita akan terkenang abadi. Kami bangga menjadi ATLM.